Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di From Concept to Impact, The Power of System Analysis. Nah, senang banget ya teman-teman pada malam hari ini sudah bergabung dengan kita, teman-teman dari berbagai instansi, dari Telkom University dan dari luar Telkom University. Sebelum itu, aku mau cek semangatnya dulu dong teman-teman. Boleh dong dikasih reactionnya. Oke, luar biasa banget ya. Ada 3.000 peserta ya, teman-teman ya, sambil sambil kita menunggu teman-teman yang lain. Oke, makasih banget ya. Ada Kak Koirul, ada Kak Silva, ada Kak Dima. Terima kasih untuk reactionnya. Udah mulai terasa nih ya semangat-semangat teman-teman calon sistem analis ini ya. Ada yang mungkin one day itu bakal kita temuin di berbagai kantor-kantor atau misalnya nanti teman-teman membuka usaha sendiri dan menjadi sistem analis, who knows ya teman-teman. Nah, apa sih sistem analis ini? Kita akan ngebahas banyak banget hal hari ini, tapi tenang aja teman-teman, di sini nggak perlu em, terlalu tegang ya teman-teman. Boleh banget kita di sini yang namanya sharing knowledge, di mana teman-teman bisa bertanya mungkin di tengah-tengah sesi, kalau misalnya ada yang nggak ngerti, boleh langsung raise hand aja. Oh iya, sebelum itu, perkenalkan aku Sheryl, dan 4 rekan aku hari ini akan membawakan sebuah acara, yaitu tentang sharing knowledge kita tentang sistem analis. Tapi sebelum itu, kita mau kenalin dulu nih. Kita udah ada guest speaker yang sangat spesial di malam hari ini, yaitu Kak Dianisa Esther. Halo Kak, selamat malam. Apa kabar? Halo, halo, Oke. halo, selamat malam, kabar baik. Malam. Yeay, terima kasih ya Kak sudah hadir pada malam hari ini. Nah, tapi sebelum itu ya, teman-teman yang udah penasaran dengan Kak Dian saya saat ini, kita kenalin dulu ya. Mungkin karena kalau tidak kenal tidak sayang ya Kak Dian ya. Nah, izinkan aku membacakan dulu sedikit tentang Kak Dian Esther, yaitu seorang founder dan CEO dari Cirowaste. Cirowaste ini adalah salah satu startup yang bergerak di bidang lingkungan atau waste management. Nah, Kak ini berasal dari Universitas Brawijaya, yaitu dari psikologi ya. Mungkin teman-teman juga nanti bisa nanyain ya, kayak dari psikolog, tiba-tiba ada startup nih. Itu menarik banget ya teman-teman. Pasti panjang banget ceritanya dan gak ada yang impossible ya di dunia ini ya teman-teman. Dan Kadian ini ada banyak sekali prestasinya. Salah satunya adalah Best 50 di UKM Digital Millennial 2021. Kemudian juga winner of Balikpapan Youth Innovation 2021. Winner juga untuk 1000 Startup Muda Maju Bersama by Gojek Indonesia 2021. Dan juga Best 3 Startup in Indonesia Digital Tribe 2022. Kalau teman-teman tahu ya, Digital Tribe ini itu ada Kak Najwa Shihab dan Pak Erick Thohir ya Kak sebagai jurinya. Dan terbaik 3 teman-teman inovasi dan startupnya yang berjalan sampai saat ini. Kemudian juga sebagai warga peduli lingkungan 2022, kemudian Best Waste Management Innovation 2022, kemudian pemuda pelopor Kaltim 2023, dan masih banyak lagi termasuk dengan pemuda berprestasi tingkat nasional Kota Balikpapan 2024. Nah, dan Kak Dian ini sudah menjadi pembicara dari berbagai ratusan tentang waste management dan startup ini. Nah, tanpa berlama-lama ya teman-teman, kita undang saja langsung Kak Dianesa Esther untuk waktu dan teman-teman kami silakan. Oke, halo semuanya, selamat malam. Mungkin boleh dong reactionnya. Kalau biasanya, wah banyak banget nih. Biasanya kalau aku ngisi di depan langsung ya, ini bisa dibilang sangat jarang ngisi secara online ya. Jadi kalau misalnya agak-agak gugup-gugup sedikit, mohon maaf. Dan karena semuanya kita satu umur ya, mungkin kita bisa Tidak lebih di santai. bisa lebih santai. Oke. Oke, gimana kabarnya hari ini semuanya? Mungkin bisa di chat kabarnya gimana? Apakah sehat? Oke, baik, happy, kabar baik, Kak. Baik, wah, luar biasa semuanya. Hari ini, malam ini dalam keadaan baik-baik saja. Sebelumnya, teman-teman semua, perkenalkan saya Dianisa Esther. Saya salah satu founders dari aplikasi Ciros atau startup Ciros, ya yang mungkin kalau di sini mahasiswa dari luar kota mungkin masih belum banyak yang mengetahui apa itu Ciros mungkin ya. Karena memang kami base-nya ada di Kalimantan Timur, khususnya Kota Balikpapan, jadi belum sampai keluar keluar kota lainnya, tapi ya berharap ke depannya kita bisa berkembang di kota-kota lainnya.
Nah, di sini ada warga Balikpapan nggak sih sebenarnya sebelumnya nih? Apa ini semuanya mahasiswa Telkom ya? Ada 80% dari Telkom University, Kak. Oh, Oh, oke. ada Kak Dika Julian, Kak, dari Oh, Politeknik hadir Raja. Balikpapan. Hai, hai, hai. Oke, sebenarnya ya, sebelum dilanjut, saya ini kebanyakan 3 tahun mengisi materi itu kebanyakan di bidang lingkungan. Mungkin kalau di bidang startup itu eh, dari mungkin dari 100 ya 10 sampai 20-nya itu yang di bidang startupnya benar-benar di bisnisnya. Kalau sisanya kebanyakan di bidang lingkungan. Tapi malam ini aku mau share pengalaman aku karena kebetulan aku ini di operasional ya, yang megang operasional di Ciros. Jadi uh, kurang lebih paham lah mengenai sistem analis ini dan bagaimana kita mempraktikkan di Ciros ini. Oke, mungkin bisa kita munculkan kali slide-nya ya. Nah, tapi sebelumnya, oke. Nah, kemarin saya dihubungin nih dapat temanya From Concept to Impact. Nah, sebenarnya kalau ngomongin konsep to impact itu jujur apa ya, eh, kayak ada apa sih namanya kalau di hati itu kayak wah ini mantap nih itu kok itu kayak feeling waktu aku awal-awal kita as a team ikut lomba bagaimana konsep startup atau ide ini bisa menjadi impact yang luar biasa nggak hanya ke kita tapi juga untuk banyak orang. Nah, tapi itu nggak bisa berjalan kalau tidak ada sistem analisnya. Nah, next. Oke, kalau ini mungkin teman-teman tadi sudah jelaskan ya eh, soal saya siapa dan sebagainya. Mungkin kita bisa skip aja. Oh, oke. Nah, sebenarnya saya tadi mau nanya sih, teman-teman. Selain yang saya terapkan di analis, teman-teman, apa sih sistem analis yang teman-teman pahami gitu? Mungkin em, pernah belajar di kampus atau pernah magang dan memahami mengenai sistem analis. Bisa di komen atau bisa langsung ngomong aja ya. Kalau misalnya mau ngomong bisa nyalakan aja mic-nya. Oke, ada? Oke. Jadi langsung saja ya berarti ya. Oke. Jadi sistem analis itu itu bukan kalau kita bilang tuh ya kalau di Ciros kita ngerasa kalau sistem analis itu sebagai penerjemah untuk kebutuhan bisnis user dan menjadi sistem yang dibuat oleh tim IT. Dan itu kalau misalnya kita bayangkan yang seperti ini ya digambar di oke, orang yang menganalisis suatu sistem. Oke, benar. Jadi kalau kita bayangkan di segitiga. Jadi kalau saya tanya posisinya analis itu di mana sih? Di manajemen kah, user kah, atau di mana? Dia posisi tengah-tengah. Kalau di segitiga dia posisi tengah-tengah. Karena tugasnya itu adalah menerjemah kebutuhan tadi itu yang tadi saya bilang sistem menerjemahkan kebutuhan bisnisnya. Tugasnya yaitu mengidentifikasi masalah bisnis, terus juga menggali kebutuhan user. Nah, ini secara teorinya gitu ya. Terus juga menyusun alur proses flow-nya, bisnisnya gitu ya. Jadi nggak bisa kita hanya punya, oh aku um, punya ide A, atau aku pengen buat kopi keliling ya yang lebih modern. Nggak bisa tuh kita hanya sebuah ide aja. Kita harus tahu kira-kira kalau kita kopi keliling harus kayak gimana dulu ya gitu. Harus tahu alur prosesnya, harus tahu kebutuhannya, eh, kebutuhan dari customernya atau usernya. Terus menentukan kebutuhan sistem. Terus juga uh, lebih efisienkah? Apakah lebih contohnya tadi saya contohkan tadi kalau soal kopi keliling, apakah lebih efisien untuk customer beli kopi kah atau lebih enak kalau saya buka uh, gerai sendiri gitu ya atau kafe di tempat sendiri gitu. Makanya sistem analis ini posisinya di tengah-tengah di antara manajemen,
user atau dan developer atau IT ini gitu. Nah, next. Nah, di startup di kami itu bukan hanya kami sih sebenarnya, yang saya ketahui di startup itu sistemnya itu benar-benar cepat banget. Kita dituntut untuk bergerak cepat dan harus tepat. Ya. Walaupun makanya kalau dilihat sebenarnya banyak eh, startup yang gagal dan sebagainya itu karena memang banyak banyak faktor, salah satunya eh, tidak memiliki sistem yang tepat. Makanya di sini adalah sistem yang salah sama dengan operasional kacau. Nah, startup itu kalau sistemnya salah kan pasti yang terjadi bukan cepat dong, malah jadinya ribet. Karena kalau saya mengingat waktu awal-awal kami bangun Ciros itu gimana ya? Kami pede nih awalnya, oh ini pasti oke nih, pasti berhasil, pasti dibutuhkan. Ternyata nggak efisien gitu, berbulan-bulan nggak efisien. Nah kalau udah nggak efisien itu pasti mempengaruhi di biaya operasionalnya membengkak. Nah itu dari salah sistem gitu karena tidak menganalisa menganalisa sebelumnya. Nah makanya tadi banyak masalah operasional yang sebenarnya bukan karena orangnya, tapi karena sistemnya itu nggak dirancang dengan baik. Even kalau kita ngerasa nih, oh saya secara teori saya paham soal sistem analis, tapi kenyataannya di setiap bisnis di lapangan itu akan berbeda-beda gitu. Berbeda-beda yang akan kita hadapi, tapi uh, pada intinya sama. Nah next, sebelumnya, sorry, sebelumnya, nah kenapa agak sulit kalau misalnya di startup nggak ada sistem analis. Nah, realitasnya itu adalah pengalaman kami juga ya ini sebenarnya. Pasti sistem sistem itu bolak-balik revisi. Bahkan kalaupun kami sampai sekarang udah hampir 3 tahun, itu sudah 3 tahun bahkan, itu kami masih kadang masih apa ya melakukan penyesuaian, masih bolak-balik revisi. Oh ternyata sekarang ini sistem yang seperti ini udah nggak relevan ternyata. Masyarakat udah nggak seperti ini gitu, user sudah nggak seperti ini, klien sudah nggak seperti itu gitu. Terus kalau kita ada perubahan update di sebuah aplikasi gitu atau sistem kita, itu kita benar-benar mikirin kira-kira ini sampai ke depannya bakal dibutuhkan atau enggak. Nah, bakal dibutuhkan atau enggaknya itu harus ke lapangan. Nah, yang lakukan siapa? Ya sistem analis ini yang menjadi penengah atau menerjemahkan ini gitu. Nggak bisa misalnya contohnya manajemen, oh menurut saya ini udah oke nih, ini pasti dibutuhkan gitu. Terus tim IT bilang, ehm, wah ini udah paling canggih dah ini teknologinya udah paling canggih nggak bisa gitu ya. Ternyata user butuhnya yang lain, nggak membantu user. Harusnya dari sistem pemikiran manajemen dan juga IT itu membantu untuk kebutuhan user juga. Nah, makanya tadi di bawah realitasnya adalah user nggak mau pakai karena kerjanya masing-masing butuh penerjemah itu, yaitu sistem analis. Nah, selain itu dari sistem analis kan pasti mengumpulkan data ya. Nah, data itu yang harus yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Karena apalagi kalau di startup itu tadi yang saya bilang ya, geraknya cepat banget dan harus tepat, ngambil keputusannya juga harus cepat, serba cepat, buru-buru lah kalau kita bilangnya. Tapi makanya uh, itulah namanya startup ya, kalau di Indonesia seperti itu. Nah next, nah ini salah satu aplikasi dan apa namanya dashboard kita. Nah ini sebelum jadi seperti yang teman-teman lihat, itu jauh lebih, kalau kita bilang mungkin lebih jadul lah dari ini. Kalau ini udah lebih cukup efisien dan membantu masyarakat, itu pun hasil trial and error yang cukup lama gitu ya. Nah, masalah awalnya tadi saya sudah sampaikan, oh personalnya tuh nggak efisien. Nah, makanya kita membutuhkan peran sistem ini untuk mapping proses, membuat alur. Bahkan karena saya dulu operasional ya teman-teman, saya harus karena kita gini ya, kenapa harus operasional harus ikut sistem jadi sistem analis juga karena kalau di startup pasti kita manpowernya
sangat kecil gitu ya, timnya sangat kecil sehingga pasti banyak yang double peran. Nah, karena saya juga operasional, saya yang turun langsung. Saya ikut karena saya di bidang sampah ya, saya ikut mobil sampah setiap hari. Saya nanya kebutuhan user secara langsung, saya tanya kebutuhan klien secara langsung, apakah yang kita sudah berikan membantu mereka atau tidak gitu. Dan itu terus kami lakukan hampir per 3 bulan sampai sekarang. Apakah ada fitur yang sudah tidak dibutuhkan, ternyata tidak membantu mereka, itu pasti kita lakukan. Karena kenapa harus, kalau dari kami ya, kenapa harus per 3 bulan? Karena kadang ada hal-hal yang justru membuat user itu um, apa ya, ngerasa ini sudah tidak membantu mereka atau sudah tidak membantu kami sebagai manajemen untuk mengambil keputusan karena sudah tidak relevan lagi. Nah, sehingga skill dan mindset yang perlu dimiliki oleh sistem analis ini adalah komunikasi tadi, komunikasi harus kuat menganalisa ya, proses problem solving juga. Nah, tapi kalau misalnya kami di Founders Ciros, memang kebanyakan peran di sistem analis itu di aku sendiri, tapi untuk menganalisa secara menyeluruh dari ide bisnis ini dari CEO kami Mas Sandi, itu dia akan ngecek nih semua secara keseluruhan. Nah, kalau saya memang untuk operasional bagaimana mengefisiensikan operasional dan berjalan dengan baik gitu. Nah, selain itu juga perlu mindset yang adaptif karena pasti berubah-ubah dan harus siap gitu ya, nggak kaku teori. Tadi kan saya sudah bilang nggak bisa kita harus, menurut saya sudah pelajarin ini, harus seperti ini. Enggak. Setiap perusahaan, setiap startup, setiap bisnis memiliki kasusnya yang berbeda-beda dan kebutuhan yang berbeda-beda gitu. Makanya harus adaptif dan nggak aku teori. Tapi ini aku menjelaskan secara menyeluruh dan kebanyakan terjadi di startup ya teman-teman. Dan juga pastinya harus memahami bisnis dan user. Tapi teman-teman, kalau saya kecepatan tolong dibilang Kak kecepatan gitu ya. Takutnya Aman Kak, aman. aman ya. Oke. Nah, mungkin dari awal jadi mungkin aku bisa ceritakan soal di Ciros ya. Jadi kalau di Ciros itu waktu awal-awal kami ngerasa oh iya ternyata banyak oke pelan-pelan nggak sampai nyatet. Oke ternyata di kami dulu tuh senang banget nih ternyata ada yang download aplikasi. Ternyata orang-orang waktu kami uh, interview awal ya sebelum kami buat aplikasinya, tapi pasti dibutuhkan banget nih fitur, pasti dibutuhkan banget nih ini sistem kami. Pas sudah terjun langsung, ternyata oke, dibutuhkan, tapi nggak efisien untuk kami, gitu, nggak efisien untuk operasional, gitu, sehingga perlu ada perubahan. Nah, itu kami masih agak kayak gini ya, harusnya ini berhasil, mungkin butuh waktu, ternyata enggak. Emang kita butuh penyesuaian dan butuh pivot waktu itu. Oh, kayaknya ini nggak bisa. Kita contohnya mungkin ya kita harus rubah alurnya nih, nggak bisa nih kita lompat-lompat. Kalau kalau Gojek mungkin kan kayak bisa di mana-mana. Kalau kami benar-benar harus sesuai rute gitu. Emang harus sangat adaptif dalam akan perubahan-perubahan seperti itu. Dan yang melakukan itu adalah sistem analis itu. Jadi kayak misalnya saya menyampaikan ke IT, kayak aduh Kak ini kayaknya nggak bisa nih, customer ngeluh seperti ini dan sebagainya. Nanti saya sampaikan lagi ke CEO kami bagaimana problemnya di lapangan seperti itu. Jadi benar-benar jadi penerjemah dan penengah untuk ketiga hal yang tadi saya sampaikan yang tadi ya, segitiga dan manajemen, user dan um, IT. Bahkan saya juga turun lapangan, Bu gimana ini membantu nggak? Oh Mbak susah nih, saya harus narik uangnya gimana gitu. Terus saya harus sampaikan lagi gimana ini IT. Oh ini udah paling simple Bu gitu ini ya. Enggak, tapi ini nggak bisa. Jadi se seribet itu dulu ya. Tapi sekarang sudah jauh lebih baik dan jauh lebih memudahkan customer kita. Dan next,
Oke, oh ternyata sudah sampai closing. Nanti kita mungkin makan banyak di ini ya, tanya jawab. Nah, sebagai penutup sebenarnya sistem analisis ini punya peran besar dalam memastikan ide ini nggak berhenti sebagai konsep aja, teman-teman, tapi benar-benar berdampak gitu. Makanya di sini saya tulis sistem analis membantu startup mengubah ide menjadi sistem yang lebih berdampak. Nah, sehingga sistem yang baik lahir dari pemahaman yang baik terhadap masalah. Nah, seperti itu. Oke. Oke. Mungkin sekian dari materi aku malam ini, teman-teman. Mungkin kalau misalnya lebih enak, kayaknya lebih diskusi ya. Karena jujur, ini saya kayak ngomong depan tembok. Kan depan saya tembok ya. Ya, oke. Teman-teman, kalau misalnya ada ingin tanyakan, mungkin saya serahkan ke Mbak Ceril ya. Baik, terima kasih banyak Kak Dian ya. Jadi kita teman-teman tadi udah ngebahas kayak sistem analis itu apa, terus tugasnya secara teori seperti apa, terus penerapannya seperti apa, dan tentunya juga tadi dikasih studi kasus ya teman-teman dari Shiroe sendiri, dan sudah di-spill juga dari dashboard yang ada, dan itu tuh tidak akan terjadi tanpa adanya peran sistem analis ya Kak Dian ya. Nah, kita langsung aja nih Kak, kita buka dua pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget nanti akan ada satu pertanyaan terbaik dan akan dapat hadiah ya teman-teman. Oke, boleh banget di chat, tapi boleh banget juga kalau teman-teman mau on mic gitu. Langsung aja ya Kak Dian ya. Langsung Silakan aja. teman-teman. Oh, iya, kalau on mic lebih enak sih sebenarnya. Iya, boleh banget nih. Kita tunggu dua orang ya. Kalau yang mau di chat juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke. Oke, sambil menunggu nih Kak, kita tuh kan tadi udah ada ngebahas-ngebahas ya kalau misalnya di startup itu em, awalnya Cirowe sendiri tuh kan nggak tahu ya kalau misalnya sistem analis itu dibutuhkan. Itu tuh terjadi saat apa namanya eh, sistemnya itu udah berjalan terus kayak oh ternyata kita butuh sistem analis nih Kak gitu. Ya, Tapi ternyata betul. itu sudah setelah ada beberapa error gitu. Nah gimana sih Betul. Kak cara nyesuaiin lagi dari awalnya itu ada kegagalan ya dalam sebuah sistem terus tiba-tiba ada sistem analis. Gimana cara sistem analis menghadapi sebuah kegagalan sistem yang udah terjadi yang bahkan mungkin bukan dia yang membuilding sistem itu tapi dia masuk di tengah-tengah adanya sistem itu. Jadi maksudnya adalah pas sudah sistemnya sudah berjalan ternyata ada errornya gitu ya. Oke. Dulu kami tuh yang butuh sistem analis itu adalah jujurnya tuh kami di 3 bulan setelah, karena kami masih mempertahankan mindset ini sudah pasti benar nih sesuai teori gitu ya. Kami waktu itu kan banyak ikut apa namanya kayak pelatihan-pelatihan di startup, banyak ikut sharing session sama startup-startup yang sudah besar. Secara yang bertahan sampai mungkin itu sekitar 3 sampai 4 bulan sebenarnya. Baru menyadari kayak ini ada yang salah gitu, butuh sistem analis. Dan itu quite heavy, memang banyak merombak banyak hal dari aplikasi, terus juga dari sistem penjemputan, terus juga wah itu banyak sekali, itu rombak besar-besaran gitu ya. Terus nambah jasa apa gitu gitu. Jadi banyak sekali yang dirubah sehingga waktu itu kami eh, kayak memulai dari awal. Jadi yang kita sudah sosialisasikan, kita perbaiki, kita analisa dan kita perbaiki, kita sosialisasi ulang ke usernya gitu. Jadi luar biasa waktu itu. 3 bulan setelahnya, bayangkan waktu itu kami sudah keliling ke warga untuk mensosialisasikan soal aplikasi kami, dan tiba-tiba jreng, ini ada yang nggak bisa, ada yang gagal, ada yang nggak match, dan bahkan nggak efisien untuk personal kami gitu. Makanya kami bilang, oke, kalau misalnya um, di bisnis, mungkin secara teori benar, nggak selalu benar untuk di praktiknya, pasti akan ada beda-bedanya sendiri, gitu. Ada uniknya sendiri, dan itu yang seru, gitu. Luar Oke. biasa ya, ini tuh udah real case ya Kak. Maksudnya kayak Iya, serunya itu
udah bukan teori lagi, tapi pas kejadian ternyata emang seribet itu ya, cuman bisa juga diatasin dengan cara tersebut. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak dari Pradito Surya. Kak, kalau kerja di startup, apa tantangan terbesar sistem analis? Mungkin selain ya tadi ya Kak ya, dan gimana cara ngatasinnya? Boleh mau langsung jawab ya Kak? Silakan. Oke, tantangan terbesarnya itu biasanya kok saya sendiri ya, kalau saya udah dengar dari customer ngerasa, ini kan pasti kita ngumpulin data ya, itu harus nge-matchin data di lapangan, user, terus juga IT, terus juga dari manajemen, bahkan dari pekerja di lapangan. Itu gimana nge-matchinnya, itu tantangan yang terbesar. Kalau di startup secara khusus itu bagaimana menyampaikan ke IT kalau misalnya kebutuhan user ini benar-benar akan dipakai sampai jangka waktu ke depan gitu loh. Jadi nggak uh, karena gini ya, kalau misalnya IT itu kan atau developer pasti kayak ini benar nggak dipakai ini fiturnya gitu. Pasti kan ada kayak gitu. Nah, gimana kita meyakinkan itu gitu loh. Dan itu nggak bisa kita hanya mengumpulkan data hanya satu atau dua user atau mungkin dari komenan netizen. Nggak bisa hanya dari situ aja. Jadi benar-benar harus uh, dikumpulkan datanya dari user-user ini kalau benar-benar data apa mungkin satunya foto fitur ya, fitur ini tidak bisa dipakai atau dibutuhkan oleh um, mereka. Nah, itu tantangannya sih. Dan meyakinkan, nah kalau misalnya kita nambah fitur, kan harus disosialisasikan lagi ke usernya. Dan itu kan nggak hanya sebentar gitu ya. Seperti itu. Gitu. Jadi tantangannya seperti itu sih. Oke, ternyata udah dari Kak Pradito Suryo. Baik Kak, terima kasih. Berarti udah terjawab ya. Boleh dong Kak dikasih reactionnya Kak Pradito. Oke. Nah ini Kak, ada pertanyaan kedua ya Kak, dari Muhammad Haidar. Permisi Kak mau tanya, mungkin saya berangkat dari orang teknis yang sebenarnya sekarang ini switch ke sistem analis. Ini jadi mungkin pertanyaan yang agak sedikit teknis. Nah, kira-kira hal paling sensitif yang perlu diperhatikan ketika menerjemahkan kebutuhan bisnis dan kira-kira kesalahan apa yang sering dilakukan SA agar bisa dihindari oleh kami yang ingin terjun ke SA. Ini lebih ke pribadi SA-nya gitu ya Kak. Ketika bisnis, dan kira-kira sana apa yang sering dilakukan agar bisa dihindari oleh kami yang ingin terjun. Dua pertanyaan ya langsung. Jadi pertanyaan pertama adalah hal paling sensitif yang perlu Sensitif. diperhatikan ketika melakukan kebutuhan bisnis. Ini dalam case Mas Haidar bekerja sebagai sistem analis di suatu perusahaan berarti ya. Oke, jadi kalau misalnya, ya benar Kak, oke. Yang saya jawab dulu yang kira-kira kesalahan apa yang sering dilakukan sistem analis. Nah, kalau pengalaman saya mungkin ya, kesalahannya itu ngerasa ternyata saya analisa ini udah benar ya, udah benar ternyata tidak dibutuhkan, tidak dibutuhkan fiturnya. Karena kan kalau kalian kan aplikasi base ya, base aplikasi sama web. Jadi saya sudah ngerasa oh ini ternyata user tuh butuhnya ini. Saya jelaskan ke manajemen, oh iya sih kayaknya memang um, user butuh yang seperti ini. Ternyata pas ditetapkan oleh IT, disetujui oleh IT, ternyata nggak sepenuhnya dibutuhkan gitu. Itu pernah terjadi. Jadi kayak wah ini pasti kepake ini mempermudahkan gitu. Ternyata enggak. Bahkan itu pun aku udah yang menginterview banyak user untuk memvalidasi benar-benar bahwa fitur ini dibutuhkan gitu. Nah, kira-kira hal apa yang perlu diperhatikan ketika menerjemahkan kebutuhan bisnis itu mungkin dari sisi usernya ya. Jadi dari sisi menerjemahkan ke manajemen. Jadi kayak benar-benar kalau di kita itu kebanyakan juga itu menanyakan ke kebutuhan dari user. Kalau misalnya ngomongin ke manajemen itu benar-benar yang bisa selain menghasilkan juga membantu mengefisiensikan operasional, juga membantu usernya.
paham ya? Gimana ya menjelaskan lebih mudahnya ya untuk pertanyaan ini. Jadi intinya sebenarnya gini sih, kalau misalnya em, yang paling sensitif itu mungkin saat kita ngecek per itemnya juga dan menjelaskan semua kebutuhannya sehingga masuk ke sistem IT atau developer. Jadi nggak apa ya, nggak meribetkan developernya juga gitu loh. Setelah sudah dinaikkan, ternyata nggak dipakai kayak yang saya jelaskan tadi. Seperti itu. Baik, dari Kak Muhammad Haidar udah terjawab ya. Boleh dikasih reactionnya juga dong, Kak. Oke, oke, Kak Nelte. Oke. Mungkin dari pertanyaan udah selesai ya, Kak ya. Ada dua pertanyaan ya karena sesi kita ada sesi kedua, tapi teman-teman terima kasih banyak yang sudah bertanya dan mungkin sebelum kita tutup dari sesi pertama dari kalian ada closing statement dulu dari sesi sharing kali ini. Oke. Silakan. Oke, tadi sebenarnya sih closing statement tadi sudah di PPT, tapi nggak apa-apa. Saya coba mengingatkan lagi bahwa peran besar sistem analis itu memastikan ide ini jangan sampai hanya konsep aja, tapi memastikan benar-benar uh, sistem ini atau ide ini bisa berdampak untuk banyak orang gitu. Karena pasti um, kita membuat suatu ide untuk lebih bermanfaat untuk banyak orang sehingga sistem analis ini harusnya bisa lebih membantu sebuah perusahaan atau startup dalam memberikan dampak untuk masyarakat. Luar biasa. Boleh dong teman-teman dikasih reactionnya. Yeay. Keren banget ya dari kalian. Langsung dari praktisi startupnya langsung. Nah, kita mungkin di sesi pertama kita ada foto dulu bersama dengan Kak Dian juga ya. Jadi teman-teman di sesi pertama ini yang bisa on cam boleh teman-teman on cam, yang bisa pakai virtual background silakan. Yang mungkin nggak bisa ya nggak apa-apa ya teman-teman. Kita mau take foto dulu bersama pembicara buat speaker kita. Oke, aku izin di sini ada sekitar 49 orang. Jadi aku address ada 2 halaman. Oke, sembari menunggu ya teman-teman. Oke, oke kita langsung saja ya. Kita foto slide pertama. Oke, 3, 2, 1. Oke, kita foto di slide kedua juga ya teman-teman ya. Tahan. 2, 1. Oke, dengan demikian untuk sesi pertama dengan Kak Dian Esther kita sudah selesai. Kami dari tim juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Dian dan semoga di sesi pertama ini bisa insightful banget ya. Boleh teman-teman dikasih tepuk tangannya dong. Ya, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi Kak Dian, terima kasih untuk waktunya. Semoga yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk future system analyst yang ada di sini ya Kak ya. Dan semoga sukses Kak. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Baik. Oke, nah teman-teman kita akan lanjut ya dari Kak Dian. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Tapi sebelum itu aku ingin untuk memberikan kesempatan ini ke teman saya yaitu Selsha Nabila Ramdan. Kepada Selsha, silakan. Oke, terima kasih Sheryl. Oke, teman-teman semuanya, aku sekarang akan ambil alih untuk sesi selanjutnya. Jadi tadi kita udah dengar ya materi yang sangat insightful dari the one and only Kak Dianisa Esther. Thank you sekali lagi buat Kak Dian. Dan thank you juga buat teman-teman yang tadi udah nanya ya. Aku apresiasi banget buat antusiasmenya. Oke, ini ada sesi kedua, sesi yang kita tunggu-tunggu juga, yaitu sesi materi dari main speaker kita. Mungkin boleh di share screen, Kakak Sheryl, untuk, nah oke. Nah, di sini udah kelihatan ya, teman-teman, ada 5 perempuan nih, 5 perempuan cantik-cantik. Di sini kita semua jadi speaker ya. Nah, kira-kira siapa yang pertama? Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung lanjut aja ke materi pertama. Jadi nanti akan ada 5 materi yang akan dibawakan sama 5 pemateri yang berbeda. Oke, langsung saja ke materi yang pertama akan dibawakan oleh teman kita Sheryl Lydia Regar. Kepada Sheryl, waktu dan tempat, kami silakan.
Baik, terima kasih kepada Kak Felsha. Dan ya itu ya teman-teman, salah satu contoh sistem analis bisa switch-switch ya dari tiba-tiba dari MC terus tiba-tiba jadi speaker juga hari ini. Tapi tenang aja teman-teman. Teman-teman di sini tuh sesinya itu sangat singkat per pembicaranya, tapi teman-teman bisa enjoy. Teman-teman juga bisa sambil raise hand kalau misalnya Kak ini kecepatan atau misalnya kayak oh dari teman-teman kurang paham ya. Kita langsung lanjut saja ya teman-teman. Nah, yang pertama ini kita akan mempelajari cara memahami masalah dan aktor. Biasanya teman-teman kan menghindari masalah ya, tapi sistem analis ini itu tuh kita nyari masalah ya teman-teman. Tapi nyari masalahnya yang positif ya, disclaimer teman-teman. Dan aktor di sini tuh bukan artis ya teman-teman. Yang akan aku jelaskan tentang bagian pertama ini. Langsung aja nih. Nah teman-teman, tadi kan udah jelasin sistem analis, terus itu seperti apa di dunia kerja. Tapi sebenarnya secara singkat nih teman-teman, apa sih tugas utama dari sistem analis itu? Oke, langsung aja. Yang pertama teman-teman bisa baca di sini yaitu memahami konteks bisnis. Kayak Kadian tadi kan beliau sudah paham ya di bidang lingkungan bisnis itu apa yang bisa menjadi bisnis gitu. Nah, di situ dia udah paham nih teman-teman kalau misal konteks bisnisnya udah ada. Nah, tapi nggak cuma sampai itu ternyata teman-teman sistem analisis itu juga harus tahu ruang lingkupnya nih. Misalnya dari startup yang tadi Cirawes itu ruang lingkupnya itu hanya di Balikpapan saja kah atau di Provinsi Kalimantan Timur atau bahkan di satu Indonesia. Nah, kemudian kita harus tahu juga aktor. Aktor di sini tuh teman-teman kalau mau tahu mereka itu yang menggunakan sistem. Nah, kita harus tahu sistem yang kalian buat itu sebenarnya buat siapa. Dan yang terakhir, teman-teman juga harus menggali masalah utama. Kayak yang tadi aku bilang ya, teman-teman harus cari masalah. Tapi cari masalah di sini yang masalah yang udah ada, teman-teman. Jadi dari sistem yang sudah ada, teman-teman harus identifikasi apa sebenarnya yang menjadi permasalahan atau menjadi kekurangan dalam sebuah sistem. Nah, di sini saat teman-teman menerapkan 4 ide ini, teman-teman akan menghasilkan yang namanya business context document. Nah, di situ ada latar belakang, kemudian ada tujuan sistem, dan kemudian ruang lingkup awal dari pembuatan sebuah sistem atau perbaikan sebuah sistem. Nah, kenapa sih kita tuh perlu di tahap awal tuh ngelakuin yang kayak gitu? Udah kayak ngerjain skripsi ya tiba-tiba ada latar belakang, tiba-tiba ada tujuan. Nggak bohong teman-teman. Kalau misalnya teman-teman keliru di tahap awal tadi, ada 4 hal yang teman-teman akan alami. Seperti tadi yang katakan ya. Yang pertama, fitur itu tidak akan digunakan. Biasanya teman-teman yang udah terjun ke dunia eh, apa namanya teknologi ya, kita tuh ngerasa kayak semua tuh bisa terjawab oleh teknologi. Tapi ternyata pada kenyataannya teman-teman, nggak semua teknologi bagus itu bisa digunakan, alias dia tidak tepat guna. Nah, sekarang kan ada bahasa teknologi tepat guna. Nah, sistem analis ini harus paham banget tahap awal ini karena nanti teknologinya itu tidak tepat guna. Nih, contohnya kalau teman-teman tahu ada nama perusahaan namanya Target. Target ini tuh secara eh, di dunia ini itu tuh udah terkenal banget, tapi dia gagal saat dia expansion ke Kanada. Padahal kan teman-teman tahu ya di Amerika sana atau di Kanada ini itu tuh siapa sih yang nggak kenal namanya teknologi? Tapi ternyata mereka bisa gagal gitu loh teman-teman. Dan bahkan ini di bidang supply chain. Dan supply chain ini kan mungkin teman-teman masih kurang familiar ya dengan supply chain ini, tapi supply chain ini tuh bergerak di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya teman-teman punya motor ya. Nah, rodanya itu belum tentu itu tuh dibuat di satu perusahaan yang sama. Jadi, misalnya salah satu brand punya contoh kita bilang Yamaha nih. Yamaha ini belum tentu dia itu yang memproduksi bannya ya, teman-teman. Nah, di sinilah pentingnya sistem yang tepat untuk dia mengetahui mana aja yang harus bekerja sama dengan dia. Dan target ini dia gagal memenuhi itu. Bukan karena orangnya seperti kalian bilang tadi, tapi tentang sistemnya yang salah. Kemudian sistemnya tidak menyelesaikan masalah ya teman-teman, yang ada nambah masalah. Udah ngeluarin biaya banyak banget, tapi ternyata pas penerapan itu gagal total. Kemudian biaya dan waktu terbuang, alias nanti kan setiap perusahaan itu punya goal setiap bulan, setiap tahun, bahkan setiap hari gitu. Dan biaya dan waktunya ya terbuang dan proyeknya gagal total kayak gitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya tahap ini udah benar, teman-teman akan menghasilkan namanya problem statement document. Di situ tuh yang pertama ada masalah utama, kemudian dampak terhadap bisnis dan urgensinya kayak gitu. Nah, terus sistem analis ini yang tadi aku bilang mencari-cari masalah itu sebenarnya caranya gimana gitu loh teman-teman. Yang pertama itu kalian harus sentuhin stakeholder system. Stakeholder ini berat banget ya kayaknya bahasanya ya. Kayak wah serius banget. Tapi stakeholder ini intinya tuh teman-teman ya siapa yang menggunakan sistem ini dan yang terlibat kayak gitu. Enggak cuman yang menggunakan sistem.
Nah, di sini kita ambil contoh dari Cateringo. Cateringo ini adalah salah satu studi kasus. Ini bukan real ya teman-teman, tapi ada kasus yang akan kita gunakan malam ini. Jadi ini tuh jasa food catering. Mungkin teman-teman udah tahu ada catering sehat, ada catering ini, catering itu. Tapi di contoh ini adalah catering yang bidangnya tuh luas banget, tapi di Jabodetabek. Tapi Jabodetabek aja udah kurang lebih 34 juta penduduk. Dan itu teman-teman udah tahu target pasarnya siapa dong. Dan di sini tuh ada yang namanya stakeholder dari pelanggan maupun vendor. Vendor tuh yang nyediain cateringnya. Nah, di sini tuh teman-teman harus tahu juga apa tujuan masing-masing aktor atau stakeholder itu dalam sistem ini. Tuh. Dan kemudian teman-teman harus tahu apa yang mereka alami dan dampak bisnis dari masalah tersebut. Gitu. Apakah bisnisnya mereka menurun karena masalah yang dialami atau masalah itu sebenarnya ada masalah nih, tapi ya udah nggak berdampak banget sama bisnisnya mereka. Kayak gitu. Nah, di sini teman-teman juga harus tahu cara saat teman-teman mencari masalah itu tuh ada tips-tipsnya. Teman-teman nggak cuma sekedar bertanya, terus teman-teman dapat masalahnya, oh ya udah kita buat aja sistem baru. Nggak kayak gitu. Jadi yang pertama teman-teman harus mulai dari tujuan aktor bukan fitur. Jangan pernah teman-teman berpikir, oh aku bakal buat fitur. Sekarang kan lagi ramai Spotify Wrap ya teman-teman. Terus teman-teman mau terapkan ini di aplikasi catering. Oh jadi catering wrap gitu. Siapa yang mau pakai? Oke, mungkin ada, tapi teman-teman terlalu fokus ke fiturnya. Padahal sebenarnya ada permasalahan lain, yaitu sistem pemesanannya aja belum benar. Tapi teman-teman udah mau buat yang namanya red, terus tiba-tiba teman-teman mau buat yang kayak ada leaderboard, scoreboard. Nah, teman-teman bisa lihat ya, urgensinya di sini ini udah berbeda gitu. Dan situ setelah kita gali masalahnya, proses berjalannya sebenarnya udah ada nggak sih pemesanannya? Oke, pemesanannya udah ada. Tapi ternyata pemesanannya masih manual. Bayangin ya teman-teman, satu admin, dia ngebalasin 10 orang dalam satu hari ngechat tentang nanyain harga catering. Tapi ternyata yang mesen cuma satu. Lumayan nyes ya sebagai seorang pekerja untuk melihat hal itu. Tapi teman-teman bisa lihat juga di situ. Sebenarnya ini tuh masalah penggunanya atau masalah bisnisnya. Kayak gitu. Jadi harus dipetain lagi gitu. Banyak ya masalahnya ternyata ya teman-teman. Udah banyak nih yang udah kita pelajarin dari 3 hal sebelumnya. Terus kita juga validasi lagi, apakah benar nih pain point itu tuh um, dari satu sumber yang sama? Apakah misalnya di dalam satu kantor kita tanya ke beberapa karyawan apa dari permasalahan mereka, apakah sama atau enggak? Jangan cuma berdasarkan dari satu sumber aja. Kita cuma nanya sama, misalnya nih di kantor tuh cuma nanya sama UI UX designernya, sekalian cuma nanya sama tim keuangannya, misalnya tim finance ada permasalahan, tapi ternyata tim yang lain juga ada permasalahan yang berbeda dan urgensinya juga jauh berbeda kayak gitu teman-teman. Nah, yang terakhir itu kita harus hubungkan ke pain point ke modul sistem. Apa itu nanti akan kita jelasin. Dan yang di sesi pertama ini, sesi kedua untuk chapter pertama, teman-teman itu akan menghasilkan 3 dokumen. Yang pertama metodologi pengembangan sistem, kemudian yang daftar stakeholder, pain point utama, dan kemudian dasar untuk elisitasi kebutuhan. Nah, itu dia ya teman-teman kalau untuk yang pertama. Nah, tadi kan aku udah bahas elisitasi ya. Nah, kita akan lanjut ke chapter yang kedua, bagaimana menggali kebutuhan user. Dan di sini mengubah masalah-masalah yang udah aku mention tadi untuk menjadi proses pemesanan atau proses bisnis yang menyesuaikan kebutuhan yang akan dilakukan oleh si berbayar. Silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak ya untuk Kak Ceril. Sebelumnya udah disinggung ya tentang apa aja sih yang harus dilakukan oleh sistem analis di tahap awal gitu ya. Oke, sekarang materi yang akan aku bawakan, kita masuk ke bagaimana menggali kebutuhan user gitu ya. Nah, kalau dalam konteks sistem analis ini, menggali kebutuhan user itu disebut dengan elisitasi ya, teman-teman. Jadi di sesi ini itu aku akan pakai contoh proses pemesanan catering Go yang sebelumnya juga udah di-mention ya oleh Kak Sheryl untuk menjelaskan bagaimana sistem analis itu menggali kebutuhan user. Next. Nah, sebelumnya perlu kalian tahu dulu ya, jadi kalau elisitasi itu tidak bisa menggunakan satu metode aja ya, teman-teman. Jadi kenapa sih nggak bisa gitu? Nah, karena yang pertama, user itu sering menjelaskan berdasarkan kebiasaan. Kemudian yang kedua, proses pemesanan itu melibatkan banyak pihak ya tentunya. Kemudian yang ketiga, jadi dari satu sudut pandang itu menjadikan kebutuhannya itu jadi nggak lengkap gitu. Nah, jadi dalam proses pemesanan, sudut pandang customer
dan vendor misalnya, itu bisa berbeda ya. Jadi kalau kita hanya pakai satu metode aja, misalnya wawancara aja gitu ya, banyak detail proses yang akan terlewat. Selanjutnya. Oke, masuk ke teknik elisitasi yang digunakan. Kan tadi udah di-mention ya, nggak bisa satu metode saja, teman-teman. Jadi, bisa menggunakan 3 metode ini. Yang pertama itu wawancara. Jadi, wawancara itu kan nanti akan menggali kebutuhan dan keluhan user, itu sendiri. Kemudian observasi itu dapat, mengetahui, alur pemesanan itu secara nyata gitu ya. Nah, yang terakhir itu dari dokumen, jika ada gitu ya. Jadi dari dokumen itu misal, contohnya data historis pemesanannya gitu. Nah, namun jika, dokumennya itu tidak tersedia, sistem analis yang ya. Nah, dalam kasus pemesanan, observasi penting ya karena, sering, ada perbedaan antara alur yang diceritakan dengan alur yang benar-benar terjadi. Next. Nah, yang tadi kan sebelumnya disebutkan metode dan sekarang kita, buat contoh dari hasil elisitasi proses pemesanannya. Misal dari wawancara ya, ternyata customer itu bingung tentang status pemesanannya, kemudian mungkin vendor juga sering terlambat konfirmasi. Kemudian, hasil dari observasi contohnya pemesanan masih dilakukan secara manual. Kemudian, tidak ada notifikasi status otomatis dan, hasil dari dokumen contohnya itu catatan pesanan itu ternyata juga masih manual dan ada riwayat ordernya itu tidak terstruktur. Jadi, dari ketiga sumber ini, kita bisa melihat masalah utamanya itu bukan di satu titik saja ya teman-teman, tapi bisa di keseluruhan proses pemesanannya juga. Next. Nah, dari pain point beralih ke kebutuhan. Jadi perlu teman-teman tahu juga pain point itu adalah masalah utama, hambatan, atau ketidaknyamanan yang dialami oleh user ya. Jadi, contohnya, saya ambil dari yang hasil dari elisitasi wawancara, misalnya customer itu ternyata bingung dan harus menanyakan ulang status pesanannya karena tidak ada informasi yang jelas setelah melakukan pemesanan. Sehingga kita sebagai sistem analis itu bisa menyimpulkan functional requirement-nya itu adalah sistem harus menampilkan informasi status pesanannya itu secara terstruktur sejak pesanan dibuat dari awal hingga dikonfirmasi oleh vendor. Intinya dibuat status pemesanan secara real time, seperti itu. Nah, jadi, tugas kita sebagai, sistem analis itu adalah mengubahnya menjadi kebutuhan sistem yang jelas dan bisa dikembangkan ke depannya. Next. Nah, mungkin masuk ke slide terakhir ya, dari kesimpulan materi yang, aku bawain barusan. Jadi kesimpulannya itu yang pertama, elisitasi itu membantu memahami proses pemesanannya itu secara menyeluruh. Dan, tidak cukup hanya satu metode saja ya teman-teman, perlu diingat ada wawancara, observasi, dan juga bisa dari data historis dokumen gitu ya. Kemudian masalah user juga harus diterjemahkan menjadi kebutuhan sistem. Nah, kebutuhan yang jelas, akan menjadikan sistemnya itu lebih tepat guna juga. Nah, mungkin untuk statement penutup ya dari chapter 2 ini, adalah kasus bisa berbeda-beda, tapi pola berpikir sistem analis itu harus tetap sama. Yang pertama itu adalah pahami prosesnya dulu, kemudian gali masalah, lalu turunkan menjadi sebuah kebutuhan. Nah, terima kasih. Mungkin chapter 2 hanya sekian. Mungkin selanjutnya akan langsung dilanjutkan oleh Siti Haya Humairah. Silakan. Oke, terima kasih untuk Kak Siti Nurbani atas pembawaan materinya terkait tentang bagaimana sih cara kita menggali kebutuhan user melalui proses elisitasi. Nah, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, teman-teman izinkan aku untuk memperkenalkan diri dulu ya. Nama aku Siti Haya Humairo, dan di sesi kali ini aku akan membawakan materi terkait bagaimana cara kita mengolah dan memprioritaskan kebutuhan. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan kita lihat dari alur kerja seorang sistem analis, kita ini sekarang ada di posisi di tengah ya, di mana di sini itu setelah kita menggali kebutuhan melalui proses elisitasi, kita akan memilah kebutuhan mana yang memang benar-benar harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, perlu dipahami dulu sebelumnya teman-teman bahwa hasil elisitasi itu belum bisa langsung digunakan untuk membangun sistem ya.
Jadi sebagai seorang sistem analis ini, kita perlu menyusun kebutuhan tersebut agar jelas, terstruktur, dan bisa dijadikan dasar dari pengembangan sistem. Nah, kenapa sih kebutuhan perlu diolah dan diprioritaskan? Jadi teman-teman dalam praktiknya itu stakeholder hampir selalu bilang semua fitur ini tuh penting. Nah, masalahnya kalau semua dianggap penting dan semua kebutuhan langsung dikerjakan tanpa prioritas, proyek ini tuh beresiko menjadi tidak fokus, memakan waktu dan biaya yang besar, dan bahkan tidak sesuai dengan tujuan awal sistem. Contohnya kita ambil dari study case sistem pemesanan, di mana kebutuhan yang berhubungan langsung dengan kelancaran proses order tertentu itu memiliki dampak yang lebih besar dibanding dengan kebutuhan tambahan seperti tampilan visual. Oleh karena itu, penentuan prioritas ini tuh sangat penting agar pengembangan sistem dapat berjalan efektif dan efisien. Next. Oke, di sini ada eh, beberapa cara untuk mengolah hasil elisitasi. Tapi sebelum itu aku mau ngejelasin dulu mengenai apa sih mengolah kebutuhan dari hasil elisitasi tersebut. Jadi mengolah kebutuhan ini tuh berarti kita merapikan hasil elisitasi ya teman-teman agar bisa dipahami oleh semua pihak, terutama tim pengembang. Karena biasanya hasil elisitasi yang kita kumpulkan sebelumnya itu masih menggunakan bahasa bahasa user yang sifatnya itu umum dan terkadang ambigu. Sebagai contoh, dalam kasus pemesanan catering lagi, user itu menyampaikan bahwa misalnya user menyampaikan bahwa mereka sering bingung dengan status pesanan. Nah, kalimat tersebut kan sebenarnya tuh terdengar ambigu ya, dan belum bisa langsung kita gunakan sebagai kebutuhan sistem. Nah, makanya sebagai seorang sistem analis, tugas kita itu adalah mengubah pernyataan tersebut menjadi kebutuhan yang lebih jelas. Misalnya dari eh, user yang menyampaikan bahwa mereka sering bingung dengan status pesanan, kita ubah menjadi sistem harus menampilkan status pemesanan secara real time. Dan dengan begitu, kebutuhan pun sudah bisa lebih terukur dan bisa dikembangkan. Lalu di sini ada beberapa cara untuk mengolah hasil elisitasi ya teman-teman, di mana yang pertama itu ada mengelompokkan kebutuhan sejenis, lalu ada menghilangkan kebutuhan duplikat, ada menyederhanakan kalimat kebutuhan, dan memastikan kebutuhan agar tidak ambigu. Next. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait metode untuk menentukan prioritas ini. Di sini kita menggunakan metode yang namanya metode Moskow, teman-teman. Jadi, apa sih metode Moskow itu? Metode Moskow ini tuh sebenarnya sebuah singkatan dari 4 tingkatan, teman-teman. Yang pertama itu ada must have, ada should have, ada could have, dan ada won't have. Apa sih pengertian keempatnya? Jadi, Moskow ini sendiri itu adalah metode yang digunakan kita seorang sistem analis untuk menentukan prioritas kebutuhan agar pengembangan sistem tetap fokus dan realistis. Nah, dalam metode ini, must have sendiri itu dia itu merupakan kebutuhan yang wajib ada karena tanpa fitur tersebut sistem ini tuh tidak dapat berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya should have. Apa sih should have? Jadi should have ini adalah kebutuhan penting yang sebaiknya ada, namun masih bisa ditunda tanpa mengganggu fungsi utama dari sistem. Lalu selanjutnya ada could have, di mana could have ini itu merupakan sebuah kebutuhan tambahan yang berfungsi meningkatkan kenyamanan pengguna dan dapat dikembangkan di tahapan selanjutnya. Lalu selanjutnya yang terakhir ini ada won't have, di mana won't have ini tuh sebenarnya sebuah kebutuhan yang sudah disepakati untuk tidak dikerjakan terlebih dahulu karena keterbatasan waktu, sumber daya, dan fokus proyek. Next. Nah, setelah sebelumnya kita udah bahas terkait metode-metode dari penentuan prioritas kebutuhan ini, di sini aku akan kasih contoh dengan kebutuhannya. Di sini ada must have, should have, dan could have. Kita mulai dari must have dulu ya. Untuk must have ini di sini aku menaruh kebutuhannya itu ada dua. Yang pertama ada menampilkan status pemesanan secara jelas dan real time. Lalu yang kedua ini ada konfirmasi pemesanan otomatis ke vendor. Kenapa aku taruh dua kebutuhan ini di bagian must have? Karena kebutuhan pemesanan ini itu berinteraksi langsung kepada user. Jadi
tanpa ada kebutuhan ini tuh proses pemesanan itu tidak bisa berjalan sama sekali teman-teman. Makanya dua kebutuhan ini tuh harus diprioritaskan dan ditaruh di must have. Lalu yang kedua ini ada should have, di mana untuk contoh kebutuhannya itu di sini ada riwayat pemesanan customer. Nah, kenapa ditaruh riwayat pemesanan customer? Karena kalau misalkan si sistem ini belum memiliki riwayat pemesanan customer, sistem itu tetap bisa berjalan secara normal, tapi memang pengalaman usernya akan jadi kurang optimal. Lalu selanjutnya yang terakhir ini ada could have, di mana di sini itu could have itu biasanya berkaitan dengan tampilan atau fitur teman-teman. Jadi ini tuh adalah fitur tambahan yang bisa dikembangkan setelah kebutuhan utama terpenuhi. Nah, karena ini merupakan kebutuhan tambahan dan nilai plus, jadi tidak begitu berdampak langsung ke proses utama. Ini tuh nice to have ya teman-teman, jadi bisa dikerjakan kalau ada waktu dan resource yang masih tersedia. Next. Nah, kita udah sampai di akhir materi teman-teman, di mana di sini kita bisa tarik kesimpulan sebagai seorang sistem analis, kita memiliki beberapa tugas pastinya ya. Yang pertama itu kita mengambil keputusan, lalu kita mengolah kebutuhan agar tidak ambigu, lalu kita menentukan fokus pengembangan. Yes. Statement yang bisa aku sampaikan untuk materi ini itu adalah karena prioritas yang tepat akan menentukan sistem yang berhasil atau tidak. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Sasha Nabila. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Aya atas materinya. Oke, teman-teman, eh, izinkan aku memperkenalkan diri dulu. Kenalin, aku Selsia Nabila, biasanya dipanggil Deca. Dan pada kesempatan malam ini, aku akan sharing sama teman-teman semua tentang materi The Power of System Analyze, materi keempat, dengan judul Mengubah Requirement Menjadi Model Sistem. Nah, di materi ini kita akan bahas dua diagram, jadi materi keempat ini akan agak sedikit teknikal. Nah, dua diagram ini termasuk ke dalam Unified Modeling Language, namanya use case diagram dan juga activity diagram. Nah, dua diagram ini adalah dua diagram yang sering banget disinggung sama seorang system analyst untuk kebutuhan project ke depannya. Next. Oke, di sini ada transisi dari requirement ke model. Nah, ini maksudnya apa sih, teman-teman? Oke, aku jelasin. Jadi, maksudnya ini, jadi kan pada tahap sebelumnya, sistem analyze itu udah mengumpulkan dan memprioritaskan kebutuhan sistem ya. Kayak functional requirement-nya apa aja, terus non-functional requirement-nya apa aja. Nah, tapi kan itu masih dalam bentuk dokumen atau teks ya. Nah, jadi karena kebutuhannya itu nggak cukup dalam bentuk teks aja, maka diperlukan model visual agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama gitu. Nah, ini bersinggungan juga dengan tujuan modeling di bawah. Yang pertama, tujuannya ini untuk menyamakan persepsi stakeholder. Jadi, kita kan nanti akan ada sesi presentasi ya dengan stakeholder gitu. Kita akan jelasin kira-kira sistem ini akan seperti apa. Dan nggak dalam satu kali presentasi itu stakeholdernya langsung sama gitu persepsinya sama kita yang udah meeting dari awal gitu. Nah kan nggak kayak gitu. Jadi kalau misalkan dokumen kebutuhan em, sistemnya itu persepsi gitu sama stakeholder. Nah, selain sama stakeholder, ini juga tujuannya untuk menghindari miskomunikasi dengan developer, teman-teman. Dan aku sendiri pernah ngalamin ini waktu aku magang dulu. Jadi, ya ada miskomunikasi, ada cekcok sama developer, dan itu sebenarnya udah hal yang lumrah ya. Nah, salah satu cara untuk menghindari miskomunikasi dengan developer itu ya dengan dibuatkan model visualisasi biar pemahamannya sama dan nggak ada miskomunikasi lagi. Lalu yang terakhir yaitu memvalidasi kebutuhan sistem sejak awal. Maksudnya, jadi ketika kita udah tahu rancangannya mau seperti apa, dengan divisualisasikan, dengan dilakukan modeling, kita udah semakin yakin kita dari awal gitu. Oke, next.
Nah, kenapa modeling itu penting? Jadi, karena requirement dalam bentuk teks itu kan dapat ditafsirkan berbeda-beda oleh setiap pihak, seperti yang udah aku singgung sebelumnya. Jadi, model ini bakal membantu apa aja yang bisa dilakukan sistem itu dan gimana cara proses itu berjalan atau gimana alur proses itu berjalan. Nah, modeling ini menjadi jembatan di antara kebutuhan pengguna dan juga implementasi sistem. Makanya, kenapa sistem analyze itu sering disebut sebagai penerjemah atau jembatan di antara kebutuhan user dan kebutuhan bisnis ke developer gitu. Oke, next. Oke, teman-teman, ambil pulpen dan kertas, kita mulai ya teknikalnya. Yang pertama, diagram yang akan kita bahas ini tentang use case diagram dari studi kasus yang sama, yaitu Cateringo. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu use case itu adalah diagram untuk memvisualisasikan bahasa gampangnya mungkin apa aja yang bisa dilakuin aktor di sebuah sistem dan siapa aja sih yang terlibat di sistem itu gitu. Jadi use case diagram ini membantu sistem analyze menentukan scope sistem secara jelas. Nah, untuk studi kasus Cateringo ini, mungkin Kak Sheryl boleh minta tolong di zoom sedikit ke use case-nya. Nah, di sini ada 3 aktor utama ya. Human aktornya itu ada admin, pelanggan, sama ada vendor. Nah, sedangkan yang dua di sebelah kanan itu external system, jadi itu bukan human actor. Nah, terus itu yang bulat-bulat, yang bentuk oval, itu adalah aktivitas yang bisa dilakuin sama setiap aktor yang ada di use case itu. Kayak misalnya pelanggan bisa membuat pesanan catering, terus pelanggan juga bisa menampilkan status pesanan, terus nanti vendor bisa upload catering mereka tuh kayak gimana, dan ada juga relasinya teman-teman, kayak extend dan juga include. Kalau extend itu dia lebih ke aktivitas yang opsional, sedangkan kalau include itu istilahnya mereka tuh kayak udah satu paket gitu. Jadi kalau misalkan pelanggan itu membuat pesanan catering, maka dia otomatis akan melihat rincian pesanan dan juga estimasi harganya. Next, Kak Sheryl, boleh ke slide selanjutnya? Oke, kita breakdown lagi nih teman-teman. Use case-nya tadi kan ada 4 ya. Sekarang kita breakdown satu aja, yaitu use case melakukan pemesanan. Jadi untuk di use case description ini, nanti akan di breakdown lagi, didetailin lagi primary aktornya siapa, terus use case-nya namanya apa. Nah, di sini use case-nya ini namanya melakukan pemesanan. Nah, kalau melakukan pemesanan gini, aktornya siapa sih teman-teman? Biasanya pelanggan kan? Contoh nyatanya mungkin kalau kita mau check out barang di Shopee, yang check out kita kan pasti gitu sebagai customer, sebagai user gitu. Dan triggernya apa? Triggernya itu ketika pelanggan mencet tombol buat pesanan. Nah, di situ nanti muncullah alur-alur lain kayak pelanggan bisa memilih vendor, terus bisa pilih paket atau menu custom, terus bisa ngisi jumlah packs, detail acara, konfirmasi pesanan, dan juga si sistem nanti akan menyimpan data pesanan yang udah diinput sama pelanggan. Next. Nah, terus di sini ada alternate flow atau skenario khusus alias plan B mungkin ya gampangnya. Jadi use case description juga membantu mengidentifikasi kondisi yang nggak normal. Kayak misalnya vendornya penuh pada tanggal tertentu atau alamat pengantaran nggak valid atau jumlah packs-nya. Oke, teman-teman kayaknya kita ada kendala jaringan ya dari Kak Sheryl. Kak Sheryl aman? Oke, Atau jaringan aku ya? gaskean. Oh, dari Oke, aku, dari aku. Oke. oke. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Jadi tadi alternate flow ini penting banget kalau terjadi hal yang tidak diinginkan di lapangan gitu. Jadi kita udah ada backup plan-nya. Next, Kak Sheryl. Oke, siapin lagi buku sama pensilnya. Sekarang kita lanjut ke diagram kedua, yaitu activity diagram. Ini studi kasusnya masih sama kayak Tringo. Nah, teman-teman, kalau sebelumnya use case diagram itu kita ngebahas apa aja sih yang bisa dilakuin sama sistem dan siapa aja yang bisa eh, menggunakan sistem itu. Nah, kalau di activity diagram kita bakal belajar tentang
alur proses bisnisnya secara end to end. Jadi kita bakal tahu nih alur proses dari awal sampai akhir, dari hulu ke hilir itu gimana. Nah, fungsinya itu untuk menampilkan urutan aktivitas dalam sistem, terus memastikan nggak ada proses yang kelewat, dan juga membantu developer memahami alur kerja sistem. Jadi si developer ini sebelum dia ngedevelop projectnya, dia udah tahu, oh setelah kita klik ini, kita akan lanjut ke page ini atau ke fitur ini, kayak gitu. Mungkin boleh di-zoom Kak Sheryl sedikit untuk activity diagramnya. Nah, di sini contohnya membuat pesanan catering. Di sini ada aktornya pelanggan ya. Karena pelanggan buat pesanan catering, tombol startnya itu atau alurnya itu dimulai ketika pelanggan menekan tombol buat pesanan, terus nanti sistemnya nampilin daftar vendor, terus nanti pelanggan yang ngisi mau paket catering yang kayak gimana, terus sampai akhirnya nanti ditampilin form, nanti pelanggan isi formnya, setelah isi form nanti isinya akan disimpan sama sistem, dan setelah disimpan itu adalah akhir dari proses bisnis pemesanan catering. Oke, next Kak Sheryl. Oke, biar mantep lagi nih, biar lebih mantap lagi pemahamannya, kita jelasin lagi perbedaan use case dan activity diagram. Jadi kalau use case, dia fokus pada aktornya ya, fokus ke siapa aja gitu, siapa aja yang bisa akses ini, dan menjawab apa. Kayak misalkan dalam 5W1H, si use case ini akan menjawab what-nya, apa yang bisa dilakuin sama sistem gitu, apa aja nih yang bisa dikerjain sama kita sebagai user nih ngapain aja gitu. Dan yang terakhir menentukan scope. Sedangkan untuk activity diagram, kita bakal fokus sama alur prosesnya. Kayak ini dari awal sampai akhirnya itu gimana, alurnya apa aja gitu. Dan kalau use case tadi menjawab what, activity diagram ini dia akan menjawab how atau menjawab bagaimana gitu. Dan yang terakhir, dia akan perbedaannya itu menentukan urutan aktivitas di setiap proses bisnis. Next. Oke, kalau udah biru-biru gini, udah di kesimpulan ya teman-teman, di kesimpulan chapter 4. Jadi, modeling ini adalah tahapan penting dalam peran seorang system analyst. Nah, use case diagram ini membantu menentukan fungsi sistem dan juga menjawab what-nya gitu. Sedangkan activity diagram membantu memahami alur proses bisnis dan menjawab how-nya gitu. Dan yang terakhir, modeling memastikan sistem yang dibangun sesuai kebutuhan pengguna. Oke, statement dari chapter 4 ini, modeling adalah jembatan antara requirement dan implementasi sistem. Oke, teman-teman, sekian untuk materi di chapter 4 ini. Jangan kemana-mana dulu. Terima kasih udah dengerin. Dan sekarang kita bakal lanjut ke materi kelima. Ini materi terakhir dari teman kita, Danit Ramadhani Fuzimori. Silakan, Danit. Oke, terima kasih Kak Selsi atas kesempatannya. Sebelumnya teman-teman masih pada on screen nggak ya? Takutnya soalnya kita nggak akan lama lagi bakal berakhir sesi Zoom kali ini. Namun sebelum kita masuk ke di akhirnya sesi ini, aku mau coba dulu tarik garis besarnya dari awal sampai akhir tentang peran sistem analis ini apa aja sih gitu ya. Seperti boleh di next. Nah, seperti yang sudah kalian bisa lihat di slide teman-teman, di sini ada langkah pertamanya itu bisa dimulai dari menggali kebutuhan user. Jadi di proses ini tuh yang harus digali lebih dalam itu tentang kebutuhan user itu apa. Karena nggak semua user itu bisa menyampaikan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau gitu ya dengan baik gitu. Kita sebagai sistem analis ini perannya adalah sebagai jembatan atau perantara gitu agar akhirnya bisa diwujudkan ke dalam sebuah sistem. Kemudian setelah kita berhasil menggali kebutuhan user, kita pilih mana nih yang kebutuhannya kira-kira yang paling penting dan harus diprioritaskan. Karena nggak semua kebutuhan itu harus bisa langsung dipakai dan diterapkan ke sistem nantinya gitu. Nah, dari semua kebutuhan yang udah diprioritaskan, lalu lanjut kita modelkan ke dalam use case dan activity diagram yang sebelumnya teman aku udah jelaskan gitu. Tujuannya ini agar kita nih bisa sama-sama punya gambaran yang sama terhadap sistem yang nantinya akan kita kembangkan gitu. Dan yang terakhir di sesi materi kita kali ini yaitu akan membahas tentang tahap verifikasi fungsional requirement dan non-fungsional requirement. Boleh di next?
Nah, yang pertama di sini ada FR verification atau gampangannya adalah functional requirement. Di sini fokusnya lebih ke menjawab pertanyaan apa sih yang harus sistem lakukan gitu. Supaya lebih kebayang, di sini kita pakai studi kasus pemesanan catering ya teman-teman. Gampangannya gimana sih kalau teman-teman mau pesen makanan di sebuah aplikasi pemesanan makanan gitu. Nah, sebagai user, kita kan kalau mau pesan makan nih, biasanya alur sederhananya adalah yang pertama kita pilih vendor atau pilih restoran dulu gitu. Kalau di sini kan studi kasusnya pemesanan catering, berarti kita pilih vendor cateringnya itu mau apa atau mau siapa gitu. Selanjutnya kita pilih menu. Habis dari pilih menu, kita bisa tentuin jumlahnya mau berapa yang dipesan dan tanggal pengirimannya kira-kira mau kapan gitu. Lalu setelah kita udah yakin banget, kita bisa check out dan lakukan pembayaran. Jadi di tahap verification functional requirement ini, yang kita perhatikan itu bukan lebih ke tampilannya atau desainnya atau warna aplikasinya gitu, tapi lebih ke hasil akhirnya. Jadi dari FR ini sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah apakah tadi setelah user melakukan proses pemesanan makanan itu sistem benar-benar bisa mencatat semua pemesanannya dengan baik. Apakah sistem bisa menampilkan status yang jelas kalau misalnya pemesanan itu gagal, pending atau berhasil gitu. Itulah contoh dari FR verification. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita ke NFR verification atau non-functional requirement. Kalau tadi itu lebih fokus ke gimana apa sih yang harus sistem lakukan. Kalau yang sekarang itu lebih fokus ke bagaimana sistem itu bisa merespon ketika nantinya sudah diluncurkan, sudah di launching yang bisa siap kita pakai, merespon kondisi-kondisi nyata yang ada di pasaran gitu ya. Nah, misalnya kalau contohnya di dalam studi kasus catering ini, gimana sih respon sistem ketika nantinya udah diluncurkan, kalau misalnya dipakai oleh banyak user gitu, sekaligus dalam satu waktu, atau ketika dipakai di jam-jam sibuk, atau ketika dipakai orang-orang pas lagi senang-senangnya pesan makanan gitu. Nah, di slide ini kan tertulisnya ada acceptance kriterianya, bahwa sistem ini harus bisa merespon kondisi tersebut dalam waktu kurang dari 3 detik. Nah, kira-kira di bayangan kita kan 3 detik tuh cepet banget ya, kayak 1, 2, 3 itu kan cepet banget gitu. Emang bisa secepat itu gitu ya? Karena sebenarnya kalau misalnya nanti sebenarnya kalau misalnya sebagai user yang ingin pesan makanan, biasanya kan kita tuh posisi moodnya itu sedang cranky atau lagi lapar lah intinya gitu kan. Jadi nggak mau nunggu gitu. Apalagi kalau misalnya kita dihadapi dengan aplikasi yang sebetulnya dia tuh lambat ketika merespon, loadingnya lama, terus sering error gitu. Jadi respon kita atau aksi kita terhadap kondisi tersebut biasanya sebagai user itu antara ya udahlah nggak jadi pesan gitu, atau pindah ke aplikasi pemesanan lain yang sekiranya bisa lebih apa ya bisa lebih oke gitu dalam merespon kondisi-kondisi tersebut. Jadi di tahap ini tuh penting banget buat dilakukan karena ini menyangkut keberlangsungan atas kenyamanan dan kepercayaan user ketika nantinya pakai aplikasi atau sistem yang kita kembangkan gitu. Boleh di next. Nah, di sini ada tahap kenapa sih verifikasi itu penting kan? Karena dari tadi udah disebut nih verifikasi gitu. Sebenarnya kenapa sih itu tuh penting? Di sini dibagi menjadi dua apa ya? Dua bagian. Di sebelah kiri tentang apa namanya tanpa FR verification, yang di sebelah kanan yaitu tanpa NFR verification. Kita ke sebelah kiri dulu teman-teman. Jadi bayangin aja nih ada sebuah aplikasi pemesanan makanan atau pemesanan catering yang secara tampilan, secara look itu udah oke banget gitu ya. Kita jadi mood gitu buat pakai aplikasi tersebut karena cantik gitu. Tapi setelah dipakai, ternyata sistem ini nggak bener logikanya gitu. Misalnya, kalau misal kita pesan ternyata harga yang muncul itu nggak sesuai. Terus status yang dimunculkan ketika kita sudah selesai pesan, ternyata dia nggak memunculkan status yang jelas apakah pending, gagal, atau berhasil. Terus juga akhirnya dia tidak berhasil untuk bisa menampilkan total harga yang kita pesan gitu apa aja. Nah, disinilah contoh dari sistem yang sudah diluncurkan namun tidak melalui proses FR atau Functional Requirement Verification yang baik gitu. Apa namanya? Sebaliknya di yang sebelah kanan itu tentang tanpa NFR verification. Bayangin aja teman-teman kalau misalnya
kita punya sistem nih yang secara logika dari fiturnya ini ketika diuji udah oke banget, udah bener banget gitu sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi ternyata ketika dari fitur-fitur tersebut disatukan ke dalam sebuah aplikasi yang utuh yang jadi itu, dia ternyata tidak bisa merespon kondisi nyata gitu ketika di launching. Apakah misalnya dia tuh tidak bisa merespon kondisi ketika sistemnya lambat, itu gimana sering error atau loading lama gitu. Nah, inilah contoh dari sistem yang tidak melewati proses NFR verification yang baik. Jadi sebenarnya verifikasi ini merupakan sifatnya preventif atau pencegahan ya, pencegahan di awal sebagai deteksi dini supaya ketika kita mau membangun sebuah sistem itu nggak salah dari awal gitu. Karena itu sebenarnya peran sistem analis ini tidak berhenti hanya di menggali kebutuhan, menentukan prioritas, terus memodelkan sistem. Tapi jauh lebih dalam, kita juga sebenarnya harus bisa memastikan bahwa kebutuhan sistem tersebut harus bisa matang gitu sebelum akhirnya bisa masuk ke tahap development atau coding. Oke, mungkin dari chapter di 5, yang 5 ini udah beres. Boleh. Nah, di sini ada contoh dari user interface atau user experience yang udah kita buat dari kasus Cateringo. Di sini ada banyak sih, ada dari apa namanya dashboardnya, terus ada pilihan vendornya mau apa gitu. Di sini ada warteg-warteg atau warung-warung makanan gitu. Nanti ketika kita udah diklik bisa muncul sebelah kanan ada Sundari Catering nih. Dia bintang ratingnya 4 gitu. Berarti oke banget nih ratingnya gitu. Boleh di next. Oke, mungkin sebelum terakhir kita ada sesi pertanyaan dulu. Mangga teman-teman barangkali ada yang mau bertanya. Jangan malu-malu langsung aja raise hand atau boleh komen di link Zoom, di chat Zoom. Mangga. Oke, dari Dika Julian ya. Ini langsung aja Kak, boleh on mic bertanya. Silakan. Oke, makasih Cheryl dan teman-teman yang lain. Sebelumnya perkenalkan, saya Dika dari Balikpapan. Saya ingin bertanya, kebetulan tadi pas banget pertanyaan dengan materinya Cheryl ya yang di awal tadi. FYI, saya kebetulan ada mengembangkan aplikasi yang namanya Ruang ya, aplikasi untuk di kantor. Di mana Ruang ini itu adalah platform digital internal yang digunakan untuk mendukung dialog kinerja antara pegawai dan atasan, mental health dan pengembangan pegawai, dan pengarsipan hasil dari pengembangan pegawai. Di dalamnya ada 2 fitur utama. Yang paling utama itu adalah ruang dialog. Jadi dialog nanti di dalam itu akan ada dialog antara atasan dan pegawai tadi, dan ruang curhat. Di situ anonim, sifatnya anonim dari pegawai untuk atasan ataupun dari pegawai untuk pegawai lain. Nah, jelasin dikit ya. Tampilan utamanya itu ada dashboard integrasi mengenai kiskor pegawai, prestasi, mental health, dan lain-lain. Kebetulan aplikasi ini belum berjalan karena kalau sesuai dengan timeline yang saya buat, aplikasi ini kan akan di trial and error di Januari 2026. Saya buat sebenarnya untuk lomba internal di tempat kerja, tapi memang sekaligus juga untuk judul tesis. Jadi biar sekalian. Nah, aplikasi ini juga menggunakan Power Apps, terintegrasi sama Power Apps. Terintegrasi sama Power Automate, Power BI, Microsoft Lead, dan SharePoint. Basis utamanya aplikasinya dari Power Apps. Nah, buat teman-teman yang lebih ahli nih di bidangnya, kebetulan saya ini teknik kimia, pakainya juga Power Apps ya, aplikasi yang codingan yang sangat sederhana gitu ya. Nah, saya kan buat aplikasi ini, Ruang ini berdasarkan masalah yang ada di kantor ya, tanpa ada pendalaman yang sangat mendalam. Atau kan kalau biasa di S1 itu ada identifikasi rumusan masalah di awal gitu ya. Nah, kebetulan aplikasinya udah 90%. Nanti kalau misalnya Januari ini ada masalah atau ketidaksesuaian untuk kebutuhan user, bagaimana seharusnya pengembang atau
sistem analis ini bersikap. Dan karena kan teman-teman tahu nggak mudah untuk ngerevisi codingan ya, apalagi kalau codingannya terintegrasi dengan banyak patch ya. Dan hal itu yang buat kadang developer tuh juga agak pusing gitu. Nah, bagaimana sebenarnya SA ini bersikap gitu? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih dari Kak Dika. Pertanyaannya tadi sekalian ini ya Kak, studi kasus, bukan studi kasus lagi ya, emang kenyataannya juga ya Kak. Kalau tadi tuh aplikasinya apa Kak? Ruang ya? Iya, ruang. Oke, terus tadi tuh kayak dari Kakak juga basicnya kimia ya, Iya. dan tiba-tiba masuk ke dunia yang aduh out of nowhere banget, tiba-tiba sistem yang berhubungan dengan sistem analis, terus tiba-tiba mungkin ada permasalahan kayak codingan itu nggak segampang yang ternyata dipikirin ya Kak. Oke, jadi aku izin menjawab ya Kak. Dari sistem analis yang mungkin bisa dibilang dari teman-teman yang udah apa namanya proyek-proyek yang teman-teman udah jalanin termasuk saya juga. Yang pertama tuh kalau misalnya seperti ini ya permasalahannya Kak, Kakak tuh harus tahu sebenarnya itu tuh belum produk final ya, pasti kayak living product yang sebenarnya ya masih tahap yang kita identifikasi permasalahannya, dan kita tuh apalagi ruang ini tuh belum pernah dipakai user secara real, ya nggak sih? Terus kalau ruang ini tuh user behaviornya tuh emang real gitu Kak, dan maksudnya belum ada feedback operasional karena ya itu tadi belum pernah diterapkan, jadi kita tuh sebenarnya belum tahu juga requirement fullnya itu apa, tapi aplikasinya tuh udah mulai di develop kayak gitu. Dan kayak tadi kan kita udah bahas sebelum kita buat sebuah sistem kan kita juga harus tentuin permasalahannya dulu. Mungkin kita juga harus requirement awal tadi itu harus dijelasin lagi Kak, maksudnya lebih didetailkan lagi karena kita tuh ada namanya metode agile atau metode yang biasanya yang kita gunakan itu dari biasa kan kalau ada kita maaf agak teknis ya, yang pertama kan ada metode waterfall, terus kayak ada metode agile. Biasa waterfall itu kayak air terjun, biasanya kayak kita penerapan di awal misalnya kita cari masalahnya dulu, terus kita langsung develop, terus turun lagi ke bawah. Pokoknya dia turun gitu. Jadi kita harus sesuai dengan level-levelnya masing-masing, terus kita selesaikan. Sedangkan kalau misalnya di Agile ini, nah metode ini cukup tepat Kak. Jadi kayak itu tuh perubahan selama ada perubahan apa namanya perubahan di coding selama kebutuhannya itu berubah lagi gitu Kak. Jadi kakak tuh nggak perlu harus 100% coding di awal, terus kayak habis itu kakak harus selesaikan sesuai dengan tanggal yang udah ditetapkan kayak gitu. Sedangkan usernya tuh masih berubah-berubah kan Kak. Maksudnya kayak kebutuhannya tuh seperti apa. Jadi jangan cuman mikirin requirement di awal, tapi harus evolve terus. Jadi kayak kakak harus tetap cari setiap kali kakak udah em, buat requirementnya. Kalau requirementnya udah terpenuhi, kakak cari lagi requirement yang diperlukan. Karena kan yang kayak tadi kakak bilang coding tuh susah ya. Terus kayak jangan fokus ke ngubah codingnya. Jadi kayak harus fokus yang kayak judul kita hari ini from concept to impact. Jadi kita harus tahu impactnya itu bagian mana yang paling bisa digunakan oleh user. Terus mana yang masih bisa ditoleransi. Terus yang terakhir tuh mana yang bisa diselesaikan dari proses dulu bukan sistem. Jadi jangan semua tuh dijadiin sistem gitu loh Kak. Paham gak sih? Maksudnya kayak tadi catering go ini kan nggak selamanya semuanya itu kontak person tuh langsung dalam satu pintu. Tapi bisa jadi kan kontak person kita mungkin masih lewat sosial media, tapi dari sosial media itu dipindahin ke aplikasi kayak gitu. Jadi kita nggak perlu buat sosial media yang baru untuk apa namanya sebuah aplikasi. Misalnya sistem chattingnya itu ternyata ribet nih, aplikasinya tuh akan semakin berat ya kalau misalnya kita tambahin fitur chat misalnya kayak gitu. Sedangkan ini tuh masih tahap awal, tapi kakak udah pengen semua tuh perfect dari segala sisi. Jadi intinya jangan lupa untuk selalu dapat feedback dari permasalahan ini tuh dari user, terus kayak pain point yang tadi tuh di-clearkan lagi, jadi kayak kakak tuh nggak ngubah codingan terus gitu, dan maksudnya alurnya dibenarkan lagi. Kayak yang pertama kan kita udah bahas alur as is itu alur yang sebenarnya, jangan buat alur yang mungkin akan udah jadi saran kakak harus paham dulu alur yang udah ada, terus baru kakak kasih fitur yang ada, jadi codingnya tuh nanti nggak berubah-ubah. Jadi intinya pertama cari metode yang tepat, terus kayak yang kedua perkuat lagi pain point yang ada, dan yang ketiga terus kakak jangan lupa untuk nyesuaiin pain point itu dengan fitur yang udah ada supaya kakak nggak ngabisin waktu juga nih di codingan, apalagi kan kakak tadi masih pakai kakak bilang masih basic ya, dan
basic itu kan biasanya masih ada beberapa kekurangan yang nggak bisa kita atasi ya. Bahkan kita pun yang Kak, sistem analis itu belum tentu 100% kita bisa ngoding ya. Maksudnya kayak yang, oh kita ngoding tuh dari 0 sampai 100, enggak. Bahkan kita tuh mungkin bisa dibilang ada kelebihannya masing-masing, tapi sistem analis tuh harus paham dulu. Jadi intinya kita nggak mempersulit tim coding kita, atau yang kita panggil back end atau front end. Jadi kita nggak ngasih requirement banyak-banyak, tiba-tiba ternyata nggak kepake sistemnya, kan kasihan ya dari teman-teman yang ngoding juga kayak gitu. Apalagi kakak yang dua-duanya sistem analis dia, front end back end dia, kayak gitu. Jadi intinya jangan lupa untuk tenang, terus adaptif, dan dengarkan selalu dari sisi objektifnya gitu. Oke, Apa makasih akan jawab Cek. dari Kak Dika? Oke, Dan sih. ya. Selanjutnya dari Kak Gilang ya, silakan dari Kak Gilang. Izin bertanya, ada suaranya nggak? Ada. Ada Kak? Izin memperkenalkan diri, nama saya Gilang. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Pengen nanya sih sedikit tentang, misalkan ya, kalau stakeholder non-teknis lihat diagram, nah gimana sih caranya biar mereka tetap ngerti dan bisa kasih feedback gitu. Ya. Oke, mungkin aku langsung jawab aja karena ini related sama materi aku tadi. Oke, Kak Gilang, aku izin jawab ya. Jadi karena ini pertanyaan menarik. Gak semua stakeholder itu kan paham sama diagram-diagram teknis gitu ya. Kayak ada mungkin yang eksternal, yang mungkin base-nya bukan IT. Jadi ya itulah tadi makanya di awal disinggung kenapa skill yang dibutuhkan sama seorang sistem analis itu yang paling penting adalah komunikasi gitu. Jadi sistem analis itu bisa jelasin pakai bahasa proses sehari-hari gitu. Jadi kalau misalkan kita udah bikin nih diagram-diagram tadi kan itu ada garis, ada oval, ada kayak stickman gitu. Nah itu kan kalau misalkan stakeholder non teknis dia kan mungkin nggak akan paham gitu. Jadi sistem analis di sini perannya untuk komunikasinya diuji nih gimana caranya kita transfer dari diagram yang teknis tadi diterjemahin jadi bahasa sehari-hari yang bisa stakeholder yang non-teknis ini dimengerti. Misalnya kayak di sini user klik fitur A, nanti sistem bakal melakukan ini, bakal ngapain gitu sih, apa sistemnya. Terus diusahakan kalau saran dari aku ya berdasarkan pengalaman sebelumnya, fokus ke alur besarnya dulu gitu. Fokus ke alur besarnya dulu. Nah, jadi bukan ke simbolnya, bukan kayak ke simbol-simbol ini mengintegrasikan ini enggak kayak gitu. Bahkan kalau perlu pakai contoh kasus yang umum dialami gitu. Jadi nanti dari situ stakeholder yang non teknis ini biasanya ya dan harusnya bisa lebih gampang untuk memahami dan bisa ngasih feedback kayak oh ya harusnya di sini ada langkah ini atau oh ini di step ini kurang sesuai sama proses kita nih gitu. Nah, jadi kayak gitu Kak Gilang. Jadi memang dari sisi komunikasinya yang harus lebih smooth mungkin ya untuk nge-translate ke stakeholder yang non-teknis gitu. Mengingat stakeholder itu nggak semuanya base-nya IT gitu. Thank you. Udah cukup menjawab? Ya cukup masih Kak. Oke, sama-sama. Kita beralih ke pertanyaan terakhir yang ada di raise hand dari Kak Sahara Aulia. Terus kita nanti ke chat ya. Pertanyaan keempat. Silakan dari Kak Sahara. Halo, sebelumnya suara saya terdengar jelas belum ya? Dengar Kak. Jelas, Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Aulia. Di sini saya ingin bertanya, apa sih dari pengalaman kakak ini di sistem analis itu seperti apa? Terus kalau misalkan metode yang sering digunakan oleh sistem analis ini, metode apa yang digunakan? Lalu seberapa pentingnya pemrograman dalam sistem analis? Segitu aja, Kak. Terima kasih. Oke, makasih Zahara atas pertanyaannya. Boleh coba aku rekap ulang ya. Pertanyaan tadi gimana selama ini jadi sistem maksudnya selama ini menjalankan role sistem analis ya. Jadi Ya. kalau dari aku itu sebetulnya belum sampai yang ke selama magang belum sampai ke role sistem analis gitu ya. Cuman secara project-project dari mata kuliah gitu udah langsung nyambi ke seluruh role gitu ya.
Nah, kalau misalnya dari sistem analis ini sejauh ini eh apa ya, sejauh ini tuh aku nganggapnya kayak oh, sistem analis itu kayaknya sebenarnya cuman apa namanya, ngegali kebutuhan user aja gitu, atau dimodelkan ke use case diagram dan lain sebagainya. Ternyata aku juga baru tahu sendiri kalau misalnya sistem dari kebutuhan-kebutuhan tersebut harus bisa diverifikasi gitu, harus bisa diuji kayak yang tadi aku jelasin tentang verifikasi non fungsional sama non fungsional dan fungsional gitu. Karena kalau misalnya nanti si proyek-proyek usulan kita dari kuliah ini akhirnya mau diimplementasikan ke dalam sebuah sistem yang jadi dipakai oleh orang gitu ya, itu harus benar-benar bisa dites dulu kondisi nyatanya apakah dia tuh siap menghadapi beberapa tantangan yang gitu-gitu gitu. Itu kalau dari sama ini eh, ngejalanin role sistem analis. Yang kedua itu, sorry tadi apa ya? Untuk metode yang sering digunakan oleh bidang sistem analis. Oke, ini aku jawab based on dari proyek yang udah aku kerjain aja ya. Kalau sejauh ini aku udah pakai metode SDLC, yaitu ada waterfall sama yang terakhir aku gunain di TA itu ada Scrum. Terus pernah juga sih pakai metode prototype incremental, iteratif incremental ini untuk yang studi kasus Catering Go ini. Jadi sejauh ini pakai tiga metode itu. Sejauh ini kalau aku bisa simpulin, kalau waterfall itu sebenarnya dia itu lebih ke kita punya kebutuhan user di awal itu harus bisa clear banget. Jadi emang di metode apa namanya, di metode waterfall ini kebutuhan sistem ini emang harus benar-benar matang karena nanti ketika di tengah-tengah mau ada perbaikan itu agak susah karena dari siklus waterfallnya aja itu nggak bisa ngulang gitu, nggak ada cycle untuk ngulang dulu gitu. Jadi harus diselesain dari tahap awal sampai akhir, baru nanti kalau ada masukan ngulang lagi dari awal gitu. Itu kesulitan dari waterfall. Makanya jadi di waterfall ini dia harus benar-benar matang di proses awal itu agak lama gitu. Kalau di Scrum itu kebetulan kita berlima ini pakai metode Scrum waktu itu nyobain untuk aplikasi apa namanya, Edu Volunteer terkait volunteer ke sekolah-sekolah gitu ya, kita mau ngajar gitu. Nah, di situ sebenarnya kita kenapa netapin pakai Scrum selain dari kebutuhan mata kuliah harus menggunakan Scrum, di sisi lain juga sebenarnya kita dituntut untuk bisa apa ya, menjalankan laporan atau harus bisa ngelapor setiap minggunya atau ada sprint gitu, sprint planning kita susun, terus harus ada meeting tiap minggunya gitu. Kita pakai Scrum. Jadi kalau Scrum itu dia lebih apa ya, lebih adaptif, lebih agile lah. Itu untuk yang Scrum. Kalau yang iteratif yang ini digunain di apa namanya? Yang digunain di Catering Go itu kita pakai karena dari requirement studi kasusnya itu emang jelas banget masuk ke definisi atau ciri-ciri yang cocok digunakan oleh metode iteratif incremental itu. Makanya kita pakai metode itu. Jadi intinya kita pakai metode itu emang didasarkan dari ciri-ciri studi kasus itu yang cocok gimana kira-kira. Kurang lebih gitu sih. Mungkin satu lagi tadi apa? Untuk seberapa pentingnya pemrograman atau coding dalam ISA. Jadi sebenarnya tuh sistem analis ini penting banget untuk memahami dalam codingan gak sih Kak? Gitu. Terima kasih. Oke, mungkin dari teman-teman Siti Nurbain, Siti Raya, atau CL dan Chelsea ada yang mau bantu jawab? Baik, aku Enggak. mau mau bantu jawab ya terkait tadi pemrograman ya. Nah, sebenarnya sistem analis itu nggak selalu nulis kode ya, tapi juga sebagai sistem analis tuh harus tahu dasar-dasarnya gitu ya. Jadi supaya nyambung sama developer gitu. Jadi soalnya kan kalau sistem analis itu kan yang menjembatani user sama developer kan. Jadi setidaknya tuh harus tahu gitu dasar-dasarnya tuh kayak gimana gitu. Nah, biasanya yang aku temuin itu misalnya yang berbasis web gitu atau low code gitu. Jadi teknologinya itu menyesuaikan dengan proyek gitu, bisa web, bisa Power Apps yang tadi mungkin sebelumnya ada yang pernah nanya ya, atau sistem yang udah ada gitu. Mungkin gitu tambahannya. Oke, semoga sudah menjawab ya dari Kak Zahra ya. Teman-teman,
Oke, dari waktu ya teman-teman, mohon maaf sekali. Mungkin ada kalau misalnya pertanyaan kita izin jawab di chat ya teman-teman, karena kita mengingat waktu udah 24.40 WIB ya. Karena kita sebentar lagi ada handphone selama 10 menit. Jadi terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bertanya dan nanti akan dihubungi oleh panitia. Kita akan kasih tahu di ending untuk siapa yang menjadi pertanyaan terbaik. Nah, kita akan hands on terakhir nih, prinsipnya banget, terakhir banget ya teman-teman. Untuk teman-teman ada nggak ya yang mau ngebantu kita untuk membuat hands on mini untuk studi kasus ini? Hands onnya cuma 10 menit. Karena di sini tuh kayak kita nggak akan buat semuanya dalam satu malam ya, meskipun kita sistem analis sangat profesional, mungkin dengan bantuan AI pun masih aduh gedebak-gedebuk ya teman-teman. Cuman di sini boleh banget di raise hand kalau misalnya ada yang oke. Oke. Oke, ada Kak Haryo ya. Selamat malam Kak Haryo. Malam Kak. Malam. Oke, jadi teman-teman sambil kita ini, jadi kita share screen sebentar aja teman-teman. Di sini teman-teman yang selain Kak Haryo yang mau cobain boleh banget. Nanti ada best hands on juga kalau misalnya teman-teman mau kirimkan. Jadi di sini hands on-nya adalah nih teman-teman bisa lihat di screen masing-masing. Itu bisa bisa teman-teman kan. Terus nanti pertama buka link, duplikat dokumen dan beri nama, kemudian kerjakan sesuai waktu yang ditentukan. Tapi karena ada relawan kita malam hari ini dari Kak Haryo, mungkin Kak Haryo mau share screen atau dari saya dan teman-teman boleh. Oke, aku kasih waktu dulu ya untuk teman-teman bisa. Boleh ini sih, boleh aku yang session nggak Kak? Sambil Oh, kerjain. boleh. Boleh, boleh silakan. Ini boleh di teman-teman bisa lihat ya. Atau nanti dari panitia bakal kirim link dokumen hands on ya. Silakan Karin. Kalau ini kelihatan nggak Kak? Oke, udah ada. Oke. Oke, sebelum Kak Haryo mulai ya. Jadi di sini kita udah ngasih narasi ya teman-teman. Di sini Catering Go itu ya sebuah platform tadi untuk catering digital. Nanti teman bisa baca seluruhnya di situ. Terus di sini sebagai SA, teman-teman diminta untuk membantu identifikasi masalah utama yang dialami pengguna dan menerjemahkannya dan disimulasikan di hands-on ini. Hanya simpel banget. Boleh dari Kak Haryo? Langsung aja Kak. Oke, di sini aku sambil baca-baca ya Kak. Siap. Oh, berarti ini identifikasi masalahnya untuk salah satu role aja ya? Oh ya, benar. Kita singkatin aja malam hari ini. Kakak pilih yang mana? Oke, jadi yang pertama Kak Haryo sudah memilih role penggunanya itu sebagai pelanggan individu ya Kak. Ya. Baik, selanjutnya Kak Haryo diminta untuk menentukan pain point utama dari pengguna tersebut. Nah, kayak tadi contoh-contohnya ya Kak. Kalau pelanggan Nah, individu itu masalahnya apa? mungkin yang di sini aku bisa temukan. Ini aku sambil list ya Kak. Oh, siap, boleh, boleh banget. Hmm. Oke, jawabannya pelanggan kesulitan melakukan apa Kak? Pesanan. Oke. Secara manual. Oke, mungkin lanjut untuk kebutuhan sistemnya karena pain point-nya itu seperti itu, mungkin berarti harus ada menu atau fitur eh, yang membantu. Jadi pelanggan itu intinya pesanannya sulit ya karena manual. Manual itu masih by chat ya. Kemudian yang ditawarkan adalah fitur yang membantu pilihan menu yang Integrasi terintegrasi. tentang ketersediaannya Oke. dan harga dan juga yang lain-lainnya. Misalnya Oke. kayak gitu. Nice. Dari yang tahap A udah selesai ya Kak Arya? Oke, Oke. bagian A udah selesai kayaknya. Ya. Untuk use Yang ke case-nya, melakukan pemesanan catering.
Nah, kayak Kak Haryo diminta untuk apa, kasih satu nama use case aja. Di sini kita kasih contoh melakukan pemesanan catering. Nah, kalau dari Kak Haryo bisa dijawab yang lain. Kemudian aktornya juga dimasukkan dan tujuan use case-nya juga. Hmm. Mungkin aku lengkapin ini aja ya, Kak. Ya, ini Iya, boleh. misalnya Boleh ini melakukan banget. pesanan catering juga, contoh aktornya pelanggan. Oke. Tujuan use case-nya itu sama pemesanan paling untuk alurnya nanti aku buat seperti ini kok. Pelanggannya paling untuk fitur paling pilih vendornya dulu, Mhm. kemudian pilih menu, hmm, kemudian yang kedua mungkin pelanggan itu bisa mengisi detail kebutuhan alamatnya Baik. seperti apa alamat dan lain-lain, alamat dan waktu mungkin. Kemudian yang ketiga itu sistemnya mungkin harus bisa mengonfirmasi pesanan nih. Betul. Hmm. Soalnya kalau misalnya nggak dikonfirmasi, takutnya ternyata stoknya habis ya, atau kayak lagi overload juga Ya, ya. betul. Oke. Wih, lumayan cepat ya. Mungkin Karya ternyata oke lah. Kemudian ide prototipe awalnya. Ini nggak apa-apa sih Kak, prototipenya terserah mau seperti apa. hmm, Kayak ini ini prototipe itu halaman ya teman-teman, contohnya. mau pemesanan boleh. Terus kalau di halaman mungkin ada daftar vendor nih, misalnya daftar vendor dan menu. Kemudian di sini mungkin alamatnya, alamat. Betul. Kemudian di sini eh, bisa dikalian kelasan. Oh, alamat. Ini sudah termasuk harga ya. Oke. Oh, harga ya betul. Daftar Ya. vendor dan menu harga. Betul. Terus di sini mungkin tombol keranjang ataupun apa, untuk check out lah. Oke. Gitu. Oke, kemudian mungkin yang terakhir Ya, refleksi yang singkat. terakhir itu ya. Jadi di sini tuh kakak diminta sebenarnya solusi apa yang udah kakak bantu untuk menyelesaikan masalah pengguna yang kakak pilih di awal tadi. Hmm. Secara singkat, em, sebenarnya mau panjang juga nggak apa-apa sih Kak. Nah, kayak kenapa alasannya gitu. Oke, untuk satu role aja sepertinya ini uh, cukup sih Kak untuk mencukupi apa solusinya begitu. Betul. Mungkin aku tulis ya. Nah, ini dia guys, ini gambaran kayak em, sedikit sharing ya Kak Haryo. Dari teman-teman waktu sertifikasi, juga kita tuh cuma dikasih waktu 4 hari. Dan 4 hari itu teman-teman diminta untuk membuat satu sistem. Dan itu tuh sangat-sangat cepat ya teman-teman. Jadi di sini tuh bukan karena kita cepet-cepetin, tapi teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya kita 4 hari itu udah harus buat semua dokumen-dokumen yang berhubungan dengan sistem. Kayak gitu. Dari Karya udah terjawab? Oke. Ya. Boleh dibacakan Karya? Oke, mungkin refleksi singkat yang saya buat sekarang itu jawabannya ya solusi ini akan cukup membantu pelanggan karena menyederhanakan proses pemesanan dan mengurangi waktu menunggu kepastian dari vendor. Karena kan di sini dari studi kasusnya dibilang pemesanan cateringnya itu masih dilakukan secara manual. Jadi ada waktu tunggu pasti. Kemudian menemukan permasalahan
dari harga yang transparan dan proses pemesanan yang lama. Jadi ini dengan apa yang kita buat sekarang di hands on kayaknya cukup uh, memberikan solusi seperti itu, Kak. Oke, teman-teman boleh kasih tepuk tangannya dong. Wah, luar biasa ya. Ini teman-teman udah ada yang ngasih tepuk tangan dari Kak Haryo. Itu dia teman-teman, hands on sangat singkat. Cuman teman-teman, ini baru satu fungsi loh teman-teman. Teman-teman udah bayangin begitulah contoh sistem analis dari 0,1% pekerjaan sistem analis yang sebenarnya, tapi teman-teman bisa terapkan di sistem yang lebih besar. Selagi teman-teman bisa isi hands-on ini, insya Allah ya teman-teman, ini tuh akan menjadi bakal untuk teman-teman. Terima kasih banyak kepada Kak Haryo. Nanti kita akan hubungi ya sebagai salah satu hands-on terbaik pada malam hari ini. Oke teman-teman, kita udah sampai di ujung sesi acara dan panitia akan mengirimkan sesi absensi. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk kita on cam dulu. Kita mau foto bersama ya. Dan inilah dia last man standing yang sudah ada sampai malam hari ini. Teman-teman, untuk waktu isi absensi, ini tuh kalian akan mendapatkan sertifikat, e-sertifikat, dan ini diharapkan diisi sebelum malam ini ya, di jam 12 malam. Jadi teman-teman yang mendapatkan linknya mohon diisi untuk kami kirimkan dari Gmail teman-teman masing-masing. Oke, saya izin ya teman-teman di sini galeri view ada 2 slide. Kita foto bersama. Oke. Terima kasih yang sudah on cam. Kita hitung 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya. Tahan dulu. 3, 2, 1. Oke, sekian dari pertemuan online kita malam hari ini. Saya dari tim dengan teman-teman dari sistem analis malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada semua partisipan atas waktunya. 2 jam sudah berlalu, lumayan berasa ya teman-teman karena banyak teknisnya. Tapi kami harap dari materi awal dari Kak Dianisa Esther, kemudian dari 5 pembicara, dari Kak Selsha, Kak Siti, dari Kak Haya, dan Kak Danit, itu bisa bermanfaat bagi teman-teman di sini. Jangan sungkan untuk teman-teman yang masih mau bertanya di grup nanti. Kami usahakan menjawab dan pengerjaan untuk e-sertifikat itu dalam waktu 1 minggu akan diterima oleh teman-teman di Gmail. Jangan lupa untuk link ya teman-teman, udah ada di grup. Oke, saya Sheryl Diaregar, mewakili panitia. Memohon maaf jika kami ada kurang dan kesalahan pada malam hari ini. Dan selamat istirahat teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah teman-teman. Terima kasih teman-teman Terima semua. kasih teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih teman-teman. Boleh live ya teman-teman. Goodbye. Thank you. Thank you Kak Haryo, thank you Kak Rian, thank you Kak Dimas, Kak Thank Hafiz, you Kak Haryo. Dio, Kak Kinan, Kak Thank you Suki, Gilang. Thank Terima you kasih semua yang semuanya. udah nanya. Kak Thank you. Renaldo. Terima kasih semuanya. Thank you semuanya. Aku izin end record ya teman-teman.